sendiri seperti itu. Yang selanjutnya ada candlestick pattern nih. Biasanya teman-teman nyebut itu adalah price action. Nanti akan saya paparkan lebih detailnya. Untuk secara apa namanya price action itu candlestick seperti engulfing, hammer dan lain sebagainya. Itu nanti menandakan potensi-potensi tertentu pada candlestick. Lalu yang berikutnya, ini yang paling sangat-sangat penting untuk seorang trader ya, itu adalah money management. Ini adalah jantungnya daripada trader-trader itu sendiri. Jadi kalau misalkan dari money management ini tidak bagus, nanti selalu boncos aja teman-teman ya. Baik, saya akan melanjutkan dulu ke roadmap yang pertama, yaitu market structure by Smart Money Concept atau SMC. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu dari analisis saham, seperti yang sudah saya jelaskan, itu ada dua cabang utama teman-teman. Yang pertama ada analisis fundamental, analisa fundamental, atau ini adalah metode berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan ada juga di dalamnya rasio-rasio tertentu, seperti PBV atau BINQ misalkan. Ada juga dividen yield, ada ROI, ada ROA, dan lain sebagainya. Itu ada banyak banget teman-teman ya. Jadi ini mungkin di next ya, bisa jadi. Lalu untuk technical analysis, ini akan kita pelajari teman-teman. Saya sudah rangkum semuanya. Ini adalah pengalaman saya selama 4 tahun terakhir. Ini dan saya perkuat juga pengalamannya itu pas di waktu kemarin Valburi itu. Jadi benar-benar saya tuh market analysis teman-teman. Jadi memang dari kondisi makroekonomi, baik mikro juga, itu sudah sedikit hafal lah untuk potensi-potensi yang akan saham manggung gitu lah istilahnya. Untuk teknikal ini lebih kepada harga real teman-teman. Harga real time-nya daripada candlestick pada hari itu. Bisa jadi pada periode 1 hari, 30 menit, 1 jam, 4 jam, dan lain sebagainya. Itu adalah nanti di multi time frame analysis teman-teman. Nanti di dalamnya ada chart pattern, indikator, dan price action-nya itu sendiri ya teman-teman. Lalu di kedua analisa ini ada yang namanya analisa news dan sentimen teman-teman. News dan sentimen ini ya berita, kemudian ada sentimen yang menarik gitu teman-teman. Contohnya untuk per hari ini ya, per kemarin. Itu kemarin kan Pak Prabowo itu kan menyuntikkan dana untuk tekstil. Jadi biar industri tekstil itu dia udah nggak bangkrut istilahnya. Jadi semakin tinggi dari sisi ekonomi di tekstil ya, industri tekstil. Maka saham-saham tekstil yang kemarin itu manggung semua teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau punya informasi langsung daripada emiten tertentu di sini, di news dan ini adalah suatu poin plus banget teman-teman. Jadi kayak informasi A1 lah istilahnya. Backdoor, pokoknya ini paling penting lah istilahnya di news dan sentimen. Ini nanti akan mempercepat profit atau minusnya. Sebenarnya itu aja. Makanya ini saya pisahkan dari eh, cabang-cabang utama di analisis saham. Seperti itu teman-teman. Ini saya pisahkan. Kenapa? Karena ini benar-benar di luar kondisi dari perusahaan itu sendiri. Contoh sentimennya penyuntikan dana, lalu beritanya juga ada akuisisi, ada juga reg issue, ada juga nanti IPO sebenarnya itu masuk juga ke news dan sentimen. Contoh, IPO nanti rencana itu ada Gria Idola ya. Itu kurang lebih sahamnya itu Pak PP, Prajogo Pangestu. Jadi saham-saham Pak PP itu nanti bakal kena sentimen atas IPO-nya Gria Idola di kemudian hari. Jadi memang seperti itu teman-teman untuk news dan sentimen ini. Jadi untuk sekarang kita akan berfokus kepada analisis teknikal di sini teman-teman. Nah, ini yang paling menurut saya ya selama saya bergelut di dunia
saham ya, di market ya, pasar modal. Ini penting banget teman-teman. Dan ini juga berlaku pada market luar juga, saham-saham luar. Baik itu kripto juga kepake maupun di foreign exchange atau forex ya teman-teman. Nanti ada XAUUSD, kemudian GBP/JPY, USD JPY dan lain sebagainya. Itu nanti berlaku semua teman-teman di sini. Di analisa technical analisis ini ya. Jadi kita akan menuju ke market structure analysis nih teman-teman. Ini udah saya buat roadmapnya. Jadi kita akan menuju ke bawah teman-teman. Nah, market structure SMC ini sebenarnya Elliott Wave itu dia gabung. Oke, kita akan bahas dulu daripada SMC-nya ini sendiri, Smart Money Concept, di mana kita akan melihat bahwa adanya institusi atau smart money yang ada di pasar modal, dia akan membuat suatu jejak atau historis yang menarik teman-teman. Jadi nanti ada suatu pola-pola tertentu yang pola tersebut selalu, ingat ya, selalu berkelanjutan dan kembali lagi pada asalnya. Nah, kita akan melihat pola-pola itu di market structure namanya. Jadi intinya adalah eh, ini adalah kerangka dasar ya untuk membantu dan menganalisa pergerakan harga pada kemudian hari dan tren juga yang sedang berlangsung hingga potensi daripada pembalikan trennya itu sendiri teman-teman. Oke, kita akan menuju langsung di teori daripada market structure-nya teman-teman. Kita bisa melihat bahwa ada yang namanya candlestick. Candlestick ya. Ini misalkan warna hijau, berarti kan lagi bullish ya. Dan ini ada garisnya di sini. Ini adalah bullish teman-teman ya. Kemudian untuk bearishnya, berarti ini adalah warna merah. Dan bedanya adalah daripada anatominya candlestick itu sendiri teman-teman. Nah, anatomi candlestick gimana? Anatomi candlestick untuk posisi bullish opennya dia ada di bawah teman-teman. Sini open. Lalu untuk close-nya di mana? Dia ada di atas karena bullish. Ini adalah close-nya. Lalu di sini ada yang namanya body dan di garis atasnya ini adalah wick atau shadow teman-teman. Wick atau shadow. Nah, ini adalah anatomi dari kepada candlestick teman-teman. Jadi untuk kondisi bearish ini sama aja. Bedanya adalah close-nya itu dia di bawah dan open-nya dia ada di atas teman-teman. Nah, ini hanya pembalikan arah aja untuk candlestick ya. Teorinya ada lagi teman-teman. Teori daripada candlesticknya. Yang pertama itu nanti ada engulfing teman-teman. Engulfing tuh bullish engulfing tuh gini. Ini merah, kemudian dia dimakan sama hijau. Nah, ini adalah bullish engulfing. Ini adalah kondisi di mana adanya pembalikan arah, reversal. Ini contoh, kalau misalkan posisinya itu lagi di area yang memang point of view, point of interest biasanya, point of view daripada market maker. Mereka akan menunggu suatu pola candlestick juga di sini. Nah, ini adalah candlestick pattern bahasanya atau price action ya. Ini kita akan sebut bahwa price action teman-teman. Nah, ada banyak. Ada hammer juga ada. Ada hammer. Kalau hammer tuh gini, ini biru hijau, lalu wick-nya dia panjang. Nah, ini ada hammer juga. Ini sebenarnya menandakan rejection daripada area bawah. Ini menarik teman-teman kalau misalkan ada kondisi di market structure-nya itu sendiri. Lalu yang selanjutnya juga ada yang namanya hanya pola candlestick hijau
tapi dia rejectionnya menarik gini. Nah, rejection tanpa ada wick di atas. Jadi seperti harga lagi arah, auto rejection atas, ini dia nggak ada wicknya di atas. Nah, ini adalah konfirmasi yang valid, teman-teman. Nanti kita akan bahas di market structure. Jadi ini hanya sebatas apa ya, gambaran kecil lah untuk materi-materi yang ada seperti itu. Teman-teman tahu anatomi candlestick, ada wick shadow, close body open. Nanti teman-teman akan dihadapkan, yaitu apa? Kumpulan daripada candlestick. Jadi nanti ada kumpulan candlestick nih. Ini hijau misalkan. Lalu ada lagi nanti di sini merah, merah ya di sini ya merah. Lalu ada lagi nanti hijau lagi di sini. Taruhlah aja, udah hijau. Lalu ada merah lagi teman-teman di sini. Nah, ini merah lagi. Di mana ini adalah pembentukan suatu candlestick tergantung time frame-nya atau dari sisi waktunya. Bisa jadi dari hanya candlestick ini dia dihitung 1 hari. Ada juga yang 30 menit, ada juga yang 1 jam, bahkan ada juga yang 1 menit. Nah, ini teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan. Lalu, dari market structure-nya itu seperti apa? Market structure-nya itu seperti ini, teman-teman. Ini naik, kemudian ini turun. Ini naik, kemudian ini turun. Nah, ini akan berkelanjutan seperti itu, teman-teman. Sampai dia ada di area kondisi mungkin di jenuh sell ya, oversold lah bahasanya. Di jenuh ya, di jenuh jual mereka. Nanti dia akan mantul sendiri, teman-teman. Nah, ini yang dinamakan market structure. Untuk lebih jelasnya, kita akan pindah dulu, teman-teman, ke sini ya. Ini kita pindah dulu ke sini, lalu oke sini ya. Kita akan pindah ke sini, lebih atas lagi. Oke, ini adalah market structure. Kita masuk ke bab pertama, market structure, SMC. Di mana untuk suatu market structure itu ada 3 pola. Yang pertama, uptrend. Kita bisa sebut bahwa ini ada uptrend. Seperti apa uptrend? Dia harganya naik, teman-teman. Harganya naik dia. Lalu ada juga yang namanya itu downtrend, teman-teman. Downtrend ya. Downtrend ini dia turun, teman-teman. Nah, ini downtrend. Lalu ada juga yang namanya yang ketiga, konsolidasi atau biasa disebut sideways. Konsolidasi atau sideways. Nah, ini teman-teman. Jadi dia harganya tuh nggak gerak kemana-mana, hanya di rank-rank tertentu aja. Jadi istilahnya ke dia kayak membuat rumput lah. Ini ya. Ini dia seperti ini. Untuk market structure-nya di SMC ada 3. Dan di semua juga sama seperti ini, teman-teman. Oke, kita akan menuju eh, full daripada market structure-nya itu sendiri. Kita pindah kiri ya, kiri atas. Oke, di mana market structure-nya ini kita fokus kepada penurunan dulu, teman-teman. Penurunan ya. Nah, ini penurunan. Di setiap kondisi daripada titik rendah di sini dan titik atas di sini, ini akan membentuk suatu pola apa dari SMC, yaitu pola lower low. Lower low. Apa itu lower low? Ini adalah lembah daripada bawahnya si downtrend. Jadi dia akan membentuk suatu
LL biasanya di sini. Ini LL. Lalu di sini dia akan membentuk suatu lower high atau LH. Pun demikian, di bawahnya juga sama. Di ininya juga sama, teman-teman. Dan di setiap daripada kondisi eh, lower high dan lower low-nya, dia akan ada yang namanya breakout structure, teman-teman. Biasanya dia ada di sini. Nah, ini breakout structure. Apa itu breakout structure? Di mana low yang ada di titik sebelumnya itu di break atau dijatuhkan kembali harganya. Maka kita bisa sebut bahwa di sini adalah BOS. Apa itu BOS? Breakout structure. Oke, ini adalah BOS. Pun demikian juga di bawahnya dia sama. Ini BOS juga, teman-teman. Ini BOS juga. Nah, ini akan terus sampai dia di titik jenuhnya. Ini adalah suatu kondisi market structure-nya. Seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan praktek. Ini kita bahas teori dulu, di mana downtrend seperti ini. Lalu, untuk konsolidasi, sebenarnya sama aja, teman-teman. Dia tidak akan membuat suatu apa-apa di sini selama dia belum breakout ke atas maupun ke bawah. Jadi dia masih sama di sini-sini aja nih, misalkan. Nah, ini adalah area konsolidasinya atau sideways-nya, teman-teman. Di mana sideways-nya ini ditentukan dulu di tren sebelumnya. Tren sebelumnya ini downtrend nih, teman-teman. Berarti tren di sini ya tetap sama, dia masih downtrend, tapi sideways gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu, teman-teman. Lalu, ketika harganya itu naik, harganya itu naik. Nah, ini naik ya. Dia akan membentuk suatu pembalikan arah. Sorry. Dia akan membentuk suatu pembalikan arah yang ditandai dengan apa? Adanya perubahan daripada market structure-nya itu sendiri. Perubahannya di mana? Ketika dia berhasil breakout daripada lower high-nya, breakout di sini, teman-teman. Ini ya, sini teman-teman. Maka ini akan berubah menjadi change of character, yaitu perubahan arah, teman-teman. Baik turun maupun naik, itu dia namanya change of character. Ini saya buat di sini, change of character. Atau biasa disebut juga di ICT ya, itu MSS, Market Structure Shift. Lalu ada juga CISD, Change in State Delivery. Ini mungkin nanti ada banyak bahasanya ya. Jadi kita akan patenkan di mana menggunakan change of character, teman-teman. Ini nanti teman-teman pasti melihat market structure lain itu seperti ini. Ada MSS, kemudian ada CISD. Itu nanti sebenarnya sama aja penggunaannya. Jadi kita akan patenkan, kita standar bakukan di materi ini menggunakan change of character, teman-teman. Lalu ini dia akan membuat suatu pola kembali di sini, teman-teman. Karena ini low-nya, sorry, karena ini high-nya berhasil di breakout, maka low-nya ini dia menjadi apa, teman-teman? Higher, higher low atau HL. Dan di atasnya dia menjadi higher high atau HH. Dan selanjutnya, teman-teman, seperti ini terus. Nah, ini adalah suatu simple market structure, teman-teman. Nanti ada lagi. Nanti sebenarnya agak sulit dijelaskan kalau misalkan di simple market structure-nya itu belum bisa. Nanti di advance market structure-nya itu lebih rinci lagi, teman-teman. Jadi banyak fact signalnya, bahkan indikator pun itu tidak bisa digunakan sama sekali.
Indikator sama sekali tidak bisa digunakan, teman-teman. Jadi kita lebih kepada market structure-nya dulu. Kalau market structure-nya itu udah oke ya, udah lumayan bagus, itu nanti bisa ke advance market structure-nya. Smart money concept juga. Kalau misalkan ke tingkatan lebih tinggi, itu nanti ada tersendiri, teman-teman. Kita lebih ke dasarnya dulu, selama teman-teman bisa, istilahnya apa ya, melukis lah. Melukis di harga-harga tertentu. Saya biasa menggunakan trading view ini, teman-teman. Ini adalah trading view, saya lukis di sini. Ini sudah saya pakai lama banget ya. Kemudian ini pula gratis, teman-teman. Ini enaknya gratis. Jadi bisa dipakai kapan aja. Ini enak banget ya. Jadi barangkali teman-teman mau, silakan aja buka webnya TradingView dan login di situ ya menggunakan akun Gmail, akun Google ya. Jadi nanti bisa enak banget. Tapi minusnya adalah karena gratis untuk harga, pergerakan harga itu tidak real time, teman-teman. Jadi ada delay 30 menit untuk harganya itu ada di TradingView. Dan indikator penggunaannya itu hanya ada dua, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau pakai banyak, ini seperti kayak saya, ini teman-teman kalau misalkan pakai MA, MACD dan RSI nanti saya jelaskan, ini harus di hide dulu baru nanti kok kelihatan. Oke. Ini adalah simple market structure-nya. Kita akan menuju mungkin ke pembahasan praktik ya daripada market structure-nya ini sendiri. Dan di mana market structure-nya ini sendiri itu tidak lepas daripada Fibonacci. Ya, Fibonacci, retracement, dan extension. Ini akan saya jelaskan. Oke, di mana Fibonacci extension ini dia retracement dulu ya. Di mana Fibonacci retracement ini dia akan membentuk suatu pullback. Pullbacknya di mana? Nih teman-teman, kita akan zoom ke sini ya. Perhatikan di eh, low-nya dan di high-nya di sini teman-teman. Ketika kita akan mencari titik daripada entry, titik entry, nih ya kita akan menuju entry sedikit ya. Kita akan mencari yang namanya Fibonacci retracement. Ada di sebelah kiri sini, Fibo retracement. Saya biasa difavoritkan, dibintangkan di sini teman-teman ya. Lalu saya tarik Fibonacci retracement dari titik awal ke high-nya atau dari low ke high-nya. Itu kalau uptrend. Kalau downtrend dari high ke low sama aja teman-teman. Nah, fokusnya di mana? Di titik 0,786 dan 0,618. Ini saya kanarin dulu biar kelihatan. Ini ya, fokusnya di titik 0,786 dan 0,618. Itu adalah golden ratio daripada Fibonacci. Ini yang sering dipakai oleh market maker atau smart money atau institusi besar yang modalnya itu ya bahasanya apa ya? Paus lah, well, gitu ya. Well, segitulah pokoknya. Dan itu yang menjadikan dasar daripada market structure. Kenapa dasar? Karena setiap daripada pullback dia akan menuju area mana? Area sini, teman-teman. Nah, area di situ. Itu dia akan fokus kepada area situ terus. Ini area kuning ya. Dia akan terus menuju area ke sini terus. Ketika pindahkan ke bawah, sama aja. Dari sini, dia akan menuju area daripada 0,786 hingga 0,618. Kalau bahasa Fibonacci-nya itu adalah seperti ini. Area di atas 0,5, sorry, dari 0 sampai 0,5, ini adalah area premium, teman-teman. Ini adalah area premium, sedangkan di bawah 0,5, oh sorry, di atas 0,5, dari 0,5 sampai 1,
itu adalah area diskon. Teman-teman coba cek aja kalau misalkan beli ke pasar ya, mungkin ke supermarket ya. Kalau ada diskon tuh, diskon 20% plus 30%. Nah, teman-teman pasti dari sisi psikologis itu akan membeli. Ya, ini fungsi daripada Fibonacci retracement, di mana dia menentukan diskon dari harga daripada sahamnya itu sendiri. Baik itu saham, kripto, kemudian foreign exchange juga, currencies, bahkan komoditi, XAU, itu memakai ini teman-teman. Secara tidak langsung mereka memakai ini semua. Nah, jadi ini adalah penting banget untuk dibahas teman-teman. Jadi setiap daripada retracement, setiap daripada pullback, dia akan menuju 0,786 hingga 0,618. Nah, pun demikian, ketika naik juga, ketika uptrend sama aja, dia akan menuju dari low-nya, tarik ke high-nya. Nah, dia akan menuju area golden ratio di sini, teman-teman. Nih, area golden ratio di sini. Ini akan selalu berulang, teman-teman. Ini akan selalu berulang. Terus berulang, berulang terus. Dan ya seperti ini, teman-teman, untuk marketnya ya. Oke. Lalu untuk Fibonacci extension tadi sudah retracement nih, retracement untuk pullback. Kemudian extensionnya apa? Extensionnya ini akan menentukan target daripada take profitnya kita, teman-teman. Caranya gimana? Caranya ada di sebelah kiri, cari tren Fibonacci extension di sini. Saya difavoritkan biar muncul di sini, di atas sini ya. Klik Fibonacci extension ada di 1,272. Situ teman-teman ya. Saya biasa nyebut ini adalah take profit satu. Ini ya, ini adalah take profit satu atau TP1. Lalu di sini saya nyebut adalah take profit 2. Lalu di sini adalah take profit 3. Dan di atas ini adalah take profit swing. TP swing. Saya biasanya menyebutkan seperti itu. Mungkin ada beberapa kondisi dia memberi harganya itu lebih tinggi lagi teman-teman. Seperti itu ya. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi secara garis besar untuk market strukturnya seperti ini. Nah, market structure itu dibagi lagi menjadi dua teman-teman. Ada internal, ada eksternal. Ada minor, ada mayor. Ada besar, ada kecil. Nah, untuk kecilnya di mana? Ada di area sini ya teman-teman. Ini penurunan nih, turun nih. Dia internalnya ada di sini teman-teman. Nah, ini dia membentuk suatu market structure lagi di sini. Dan seterusnya, dia sampai habis daripada internalnya itu sendiri. Nah, gini ya. Ini saya warnain mungkin di kuning, nggak kelihatan. Biru muda. Oke, ini juga biru muda. Dan ini adalah keterangannya. Ini market structure eksternal atau mayor besar. Lalu untuk yang biru kecil ini adalah internal, minor, dan kecil. Ini bahasa-bahasa daripada market structure seperti ini teman-teman. Nah ini harus dipahami dulu ya. Jadi nanti kita akan praktek menuju emiten yang menarik teman-teman. Biasanya itu saya langsung di XAUUSD. Oke ini ya XAUUSD ya. Bisa terlihat teman-teman ya. Oke, kita akan menuju eh, ada yang namanya sini ya. Kita akan menuju sini dulu. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah downtrend yang tadi teman-teman. Sebelah kiri ini anggap
kosong ya. Ini anggap kosong ya. Oke, jadi dari sini. Nah, ini ada di sini titik awalnya. Turun ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek bahwa ini adalah apa ini di sini. Ingat, jangan lupa higher low-nya. Sorry, kembali. Karena ini adalah downtrend, maka ini menjadi L-nya itu dia di depan untuk menandakan dia downtrend. Lower high di sini. Lalu untuk mencari dari sisi bawahnya, ini dia akan menjadi lower low sini teman-teman. Lower low ya. Nah, ini area trading rank-nya kita di sini teman-teman. Ini areanya kita. Maka untuk mencari pullback biar lebih jauh lagi jatuh ke dalam itu seperti apa? Cari menggunakan Fibonacci retracement dari lower high, klik ke lower low sini. Nah, dia akan pasti menuju area 0,618 dan 0,786. Meskipun ini tidak nyentuh, tapi dia minimal masuk ke area apa? Premium. Ingat ya, bawah diskon, atas premium. Nah, ini dia. Maka ini teman-teman bisa entry nih di sini nih. Area sini nih. Ini kalau open posisi sell ya. Jadi nanti ada kondisi short selling juga mungkin di BI itu kemarin katanya tuh bulan November itu hanya ada di Sekuritas Ajaib dan Sekuritas Indo Semesta, Indovest Semesta. Tapi pas saya cek itu dia tidak mengeluarkan short selling teman-teman ya. Jadi untuk konsep short selling nggak saya jelaskan, tapi ini adalah kondisi untuk pemahaman aja teman-teman ya, untuk pemahaman daripada short sellingnya itu sendiri. Open posisi sell di sini, lalu take profitnya di mana? Ingat Fibonacci extension dari high ke low ke retracement-nya. Nah, ini adalah take profitnya teman-teman. Nah, ini take profitnya. Ini menarik banget nih seperti ini. Oke, saya hapus dulu aja biar teman-teman clear dulu dari sisi market structure-nya. Ini udah nih, dia akan menuju eh, lower low selanjutnya. Maka ini ada indikasi apa teman-teman? Apa ini? Indikasi breakout structure, bos. Oke ya. Lalu ketika sudah di break, ini akan menjadi high validnya. Maka high valid dia ada di sini. Ini high validnya menjadi lower high-nya juga. Lalu ini impulsif turun, ini dia masuk, turun lagi, naik. Nah, ini dia di break bawah sini teman-teman. Nah, ini di break lagi nih. Maka ketika sudah di break, ini di break, dia akan menjadi, ingat, apa di sini? Lower high-nya lagi. Ini lower high-nya lagi. Dan di sini sudah pasti lower low-nya. Lower low-nya. Nah, ini akan selalu berkelanjutan terus teman-teman. Nah, ini nih lagi nih. Lanjutnya ya. Nah, ini ada bos lagi. Ini ada bos lagi. Lalu di sini ada yang namanya lower high lagi. Dan di sini pindah lower low lagi. Nah, ini belum di break teman-teman. Kita akan menuju lanjut nih. Chartnya gimana? Belum bisa gerak. Oke, ini belum bisa gerak ya. Oke, kita akan ke sini dulu. Oke ya, kita ini dari sisi reply-nya itu belum bisa ya teman-teman ya.
Jadi mungkin kena batasan lagi. Oke, kita akan menuju manual aja teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, dia membentuk suatu LH lagi di sini. Tapi ini belum belum valid. Kenapa? Karena belum di break kembali ke bawah. Jadi ini harganya itu adalah turun, naik, turun. Ini belum sempat nge-break ke bawah, lalu dia naik lagi ke atas. Nah, ini indikasi apa? Uptrend teman-teman. Ya, apa itu? Ini ada yang namanya change of karakter di sini. Ada perubahan yang tadinya downtrend menjadi uptrend, change of karakter. Lalu di bawah sini dia akan membentuk suatu apa? Higher low-nya. Ini naik terus, lalu ini naik, turun, pullback. Nah, ini pas pullback harusnya dia menggunakan Fibonacci retracement. Apakah dia kena areanya? Nah, dia nggak masuk area diskon teman-teman ya. Nggak masuk area diskon di sini. Nah, dia nggak masuk area diskon di sini. Tapi dia langsung impulsif naik lagi teman-teman ya. Dia membentuk suatu boss di sini, breakout structure, boss. Lalu dia pasti dia di sininya adalah lower higher low-nya, sorry, higher low-nya. Dan di sini menjadi higher high-nya dia, higher high-nya. Nah, ini kondisi-kondisi daripada market structure, teman-teman. Jadi, teman-teman harus paham dulu market structure-nya sebelum terjun ke real market ya. Jadi, saya sarankan menggunakan akun demo dulu aja untuk backtesting data ya. Oke. Lalu, ini ada lagi nih. Ini high low, dia naik, breakout. Kemudian kita akan mencari pullback-nya, teman-teman. Nah, pullback-nya. Ternyata pullback-nya dia kena nih, jauh ya. Nah, ini dia masuk area diskon ya. Masuk area diskon di sini. Jadi teman-teman tinggal entry, beli aja di area sini misalkan. Wah, ternyata dia floating profit nih, sorry, floating minus nih. Jauh ya, floating minus ya 3% ya. Nah, tapi dia apakah kena target jauh di area atas? Kita coba cek menggunakan Fibonacci apa teman-teman? Fibonacci extension. Dari mana? Dari higher high, higher low-nya ke higher high. Kemudian lanjut ke retracement-nya dia. Nah, ke titik ini ya. Lalu dia hit take profit di mana di sini? Di 1,618. Bahkan kita dikasih lebih lanjut naik. Nah, dari sisi market structure itu seperti ini teman-teman. Oke ya. Jadi bisa dipahami untuk market structure-nya. Ini eksternal teman-teman. Internalnya di mana? Ini internalnya di sini. Ini internal nih. Nah, ini internal nih teman-teman. Ini internal nih. Nah, ini internal ini. Ini adalah internal. Kecilnya dia. Saya pakainya itu hitam ya. Nah, ini internal, teman-teman. Jadi, di dalamnya eksternal itu ada internalnya. Di dalamnya mayor itu ada minornya. Di mana minor dan mayor itu sama-sama suatu market structure. Baik itu di saham, kripto, dan lain sebagainya. Oke, untuk market structure seperti ini, kita akan menuju yang selanjutnya, roadmap. Ada indikator, ada support and resistance, kemudian chart pattern, candlestick pattern, dan money management. Dari indikator ini saya menggunakan RSI dan MACD dan EMA. Teman-teman bisa cek di layar saya. Ini ada RSI di bawah. RSI ini adalah bawaan teman-teman ya. Nggak ubah sama sekali sama saya. Cara carinya itu ada di sini, indikator. Nah, ini saya sudah buatkan apa namanya, difavoritkan lah ya. Berarti kalau mencari RSI, cari RSI saja. Nah, ini Relative Strength Index. Kemudian untuk MACD, cari MACD aja.
MACD yang ini yang update. Kemudian untuk mencari EMA, saya pakainya 6 EMA, teman-teman. Biar bisa pakai banyak analisa ya. Seperti itu. Nah, ini ada di sini, teman-teman. Sebelah kiri dan kiri bawah sini ya. Jadi ini nggak bisa dipakai semuanya. Harus masing-masing. Mungkin maksimal dua. Dua yang bisa dipakai ya. Jadi kalau ada tiga, nah dia ada tanda seru seperti ini, teman-teman. Nggak bisa dipakai. Jadi untuk gratisan dia hanya bisa memakai dua indikator ya. Untuk MA ini apa sih? MA ini lebih kepada eh, tren teman-teman ya. Tren dari suatu marketnya itu sendiri. Nah ini ya, ada bawah kecil di sini teman. Ada tren. Nah ini tren-trennya itu mengindikasikan saya biasa menggunakan ada di sini. M EMA 5, 20, 50, 100, 200 teman-teman. Untuk 5 ini mungkin rata-rata harga dalam waktu 5 hari. Kemudian untuk 20 dalam 1 bulan, 3 untuk 50 itu kurang lebih 2 bulan setengah lah, mungkin di 3 bulan ya. Untuk MA untuk 100 ini di 6 bulan dan 200 itu 1 tahun, teman-teman ya. Jadi seperti ini dan nanti hasilnya adalah eh, crossingan aja. Crossingan MA5 dengan MA20. Oke, itu nanti teman-teman ditulis dulu ya. Crossingan. Crossingan MA ini saya pakainya itu adalah crossing MA5 dan MA20. Ini yang saya pakai. Lalu untuk MACD-nya ini teman-teman golden ratio ya, sorry, apa ya? Golden cross bahasanya. Cari golden cross. Kemudian untuk RSI ini dia akan membentuk suatu apa bahasanya itu oversold dan forbought. Nah ini ya. Jadi seperti ini teman-teman ya untuk RSI, MACD dan EMA. Untuk praktiknya nanti saya sampaikan. Ini hanya sekedar tahu dulu. Selanjutnya itu ada support and resistance teman-teman ya. Support and resistance. Di mana support and resistance ini sudah saya buat di sebelah kanan sini teman-teman. Ketika harganya itu ada di area konsolidasi, dia kemudian breakout. Nah, areanya yang di breakout dia akan menjadi suatu titik support. Support itu di bawah, resisten di atas. Bedanya supply and demand dengan support and resistance gimana? Itu nanti saya jelaskan dulu. Ini lebih fokus kepada support and resistance dulu ya, teman-teman ya. Dan untuk mencari titik resisten itu seperti apa? Cari area yang minimal harga tersebut menyentuh 2 kali pada area tertentu itu, teman-teman ya. 2 kali minimal. Kalau 1 kali agak kurang oke, jadi minimal 2 kali. Bahkan ada 3 titik itu lebih bagus, teman-teman ya. Jadi kondisi harganya ini lagi turun, naik, turun, naik. Nah ini ada kondisi 3 kali sentuhan dia akan menjadi suatu resisten. Resisten ini ada angka psikologisnya, teman-teman. Angka psikologis. Angka berapa aja? 100, 200, 1000, 2000, 1500, misalkan 2500 dan seterusnya. Jadi dia adalah angka yang berganti kepala istilahnya ya. Berganti angka di depannya lah. Nah, ini adalah angka-angka psikologis yang memang dari sisi ilmu bid dan offer atau bid dan ask itu dia akan tebal pada area-area tersebut, teman-teman. Ini ya, nanti kita akan membahas mungkin salah satu emiten aja. Lalu dari sisi supportnya sama juga, teman-teman. Ini minimal 2 titik ya.
Lalu ketika di breakout, area supportnya itu akan menjadi resisten di level bawahnya itu sendiri, teman-teman. Nah, posisinya adalah turun, naik, turun jauh nih, breakout daripada supportnya, maka ini akan menjadi, ingat ya, bos di sini ya. Ingat ya, bos ya, jangan lupa nih, baru 5 menit yang lalu kayaknya. Bos, kemudian turun. Nah, ini ada di area SNR, Support and Resistance. Atau kalau bahasa kerennya itu SBR ya, Support Become Resistant. Nah, ini. Lalu, ketika naik lagi ke atas, ini adalah adanya indikasi apa? Change of character di sini. Ini simple market structure ya, change of character. Naik, lalu dia pasti pullback menuju area support yang ada atau resisten yang ada yang sudah di break menjadi support become support, apa resisten become support di sini ya. Nah, ini adalah suatu support and resisten yang memang wajib dipahami oleh seorang trader. Jadi kalau nggak paham ini, nanti ya maaf aja, pasti tersingkirkan di market. Jujur aja, nanti pasti tersingkir kok. Nanti setiap harinya ya kadang boncos, 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 sampai ya saya nggak mau nyebutin lah. Jadi pokoknya sebenarnya harus paham dari sisi support and resistance seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke chart pattern nih. Chart pattern ini apa? Chart pattern ini nanti ada pattern continuation teman-teman. Ada pattern-pattern continuation dan memang itu menarik banget untuk dipakai. Jadi salah satunya itu ada yang namanya harga itu ya. Ini naik, turun, seperti ini harga itu. Nah, ini akan membentuk suatu pola teman-teman. Polanya apa? Ini triangle, segitiga. Ini saya warna birukan biar lebih kelihatan biru. Nah, ini adalah pola-pola continuation pattern atau chart pattern. Ini ada yang bilang triangle, symmetrical triangle, descending, ascending. Ada banyak nanti. Lalu ada yang namanya flag juga. Kalau flag sebenarnya dia ke bawah, kayak falling wedge. Jadi flag itu dia naik, turun, naik, turun, sama aja kayak gini konsepnya. Lalu dia naik lagi. Nah ini adalah pola flag, bendera ya. Nah ini bendera. Ada yang seperti ini juga. Ini saya bisa sebut di sini adalah triangle ya. Triangle. Kemudian ada juga di dalamnya nanti ada symmetrical, ada ascending, descending, ascending, descending, ya. Dan ada symmetrical juga dan lain sebagainya. Nanti ada banyak. Ascending itu seperti apa? Ascending dia ininya datar, tapi dari sisi bawahnya dia itu naik ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kayak gini. Kalau descendingnya yang ratanya itu di bawah sama aja sebenarnya. Nanti juga ada falling wedge ya, mirip kayak flag. Kemudian ada juga rising wedge. Ada banyak-banyak teman-teman. Rising wedge seperti ini. Nah, di atas sini ya. Jadi dia itu ke atas semua posisinya. Sebenarnya sama aja. Ini adalah chart pattern pola-pola tertentu dari market saham ya. Ini saya coba buka juga ada beberapa BCIC. Kita akan menuju BCIC boleh. BCIC ya. Ini close connection. Oke, BCIC. Kita akan menuju BCIC biar lebih kelihatan ya. Dari sisi pola chart pattern. Oke, ini saya perbesar.
Nah, ini pola-pola tertentu ya teman-teman ya. Kita akan menuju area-area yang menarik. Kalau teman-teman cek, ini masih belum terlihat apa-apa ya. Nggak kelihatan banget nih. Gimana pola-polanya ada di mana. Kita coba lihat ke time frame lebih kecil. Mungkin di 4H. Nah, di mana sih pola-pola chart patternnya? Kalau misalkan teman-teman teliti lebih jelas lagi, dia ada di sini teman-teman. Ini pola-pola tertentu. Dia pasti setelah breakout pasti naik tinggi. Ini udah suatu apa ya bahasanya? Pola lah, pola yang menarik itu pasti seperti ini teman-teman. Dan ini udah sering banget saya temukan dan banyak saya temukan juga. Dan ini enggak satu dua kali, ini sering banget. Ini sering banget. Sebentar saya coba cek di sisi kok nggak ada ya? Arah, arrow, bukan triangle, collapse, selang magnet. Oh ini ya. Jadi dia itu naik kurang lebih 41% teman-teman. 41%. Ini ya, 40, 39%. Oh, nggak bisa. 39% itu naik tinggi teman-teman ya. Dan ini memang kita coba pakai long position. Misalkan entry di sini, targetnya dia kurang lebih 53%. Nih, ketika breakout daripada chart pattern, ini enggak satu dua, ada banyak. Saya ambil beberapa aja yang memang kelihatan jelas teman-teman ya. Nih teman-teman, ada juga nih area sini ya. Kalau teman-teman kelihatan, nih dapat berapa banyak nih? Sama aja sebenarnya, dapat 44%. Kalau misalkan holding kuat, kuat holding. Kalau saya nggak kuat, dapat 100%. Dalam jangka waktu berapa hari? Dari 12 Desember hingga kita coba cek ke lebih rendah lagi, kiri sini ya. 13 Januari. Ini hanya butuh 1 bulan, teman-teman udah profit 122%. Tapi saya yakin gak bakal ada. Karena kenapa? Karena ketika udah 30% itu kebanyakan orang udah taking profit. Nah, kalau misalkan holding benar-benar kuat sampai 100%, itu saya rasa mereka ketika sahamnya itu lagi floating profit, lagi profit mungkin di 10%, itu mereka nggak lihat sama sekali. Jadi tiba-tiba ngecek di handphone itu, lah kok udah profit 100%. Nah, mereka pasti baru taking profit di 100%-nya itu. Itu bagi teman-teman yang mungkin di pekerja ya istilahnya, tanpa bisa mantau sama sekali. Ada juga nih yang lain, Medca, MDKA. Polanya sama juga teman-teman. Ini pola-pola seperti ini menarik banget untuk di-entry-kan ya. Ini pola-polanya sama juga ada dia. Kelihatan di sini, apa kurang jelas? Polanya ada, ini kalau misalkan fake out, dia bisa masuk ke sini. Nah, ini pola-polanya terlihat jelas teman-teman. Ini running berapa nih? Kalau misalkan teman-teman entry di sini ya, ini 44%. Oke, kita akan menuju balik lagi ke area daripada chart pattern ini. Jadi ada banyak untuk IHNS ini sebenarnya jarang terjadi, tapi ketika ada itu mereka akan naiknya pula tinggi juga. Naiknya tinggi juga untuk IHNS. Apa itu IHNS? Inverted Head and Shoulders, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi seperti apa invertednya? Jadi ini ada di sini Head and Shoulder mana ya? Coba cek dulu. Head and shoulder. Oh ini. Dia akan seperti ini teman-teman.
Nah, ini adalah inverted head and shoulder ya, kebalik. Jadi normalnya adalah head and shoulder-nya dia seperti ini, teman-teman. Nah, normalnya dia seperti ini. Ini normalnya, tapi dia terbalik. Maka dia menjadi inverted. Dan take profitnya itu tinggi, teman-teman. Cara take profitnya gimana? Teman-teman bisa pakai area, misalkan dari kepala ke lehernya itu berapa persen. Ini ya, sini. Lalu tarik aja, pindahkan ke atas sini. Nah, ini adalah take profitnya di sini. Seperti itu. Untuk head and shoulder-nya itu sendiri. Lalu, untuk yang selanjutnya, ini ada candlestick pattern, teman-teman. Candlestick pattern ini mungkin konfirmasi pada area-area entry-nya kita. Ada banyak nanti. Ada bullish engulfing, ada hammer, morning star, inverted hammer, dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa eh, saham-saham tersebut akan menuju kembalikan arah biasanya, teman-teman. Nah, kita akan cek nih di MDKA apakah ada yang seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini meskipun merah di sini ya, kita coba ke daily aja biar lebih kelihatan. Nah, ini adalah pola daripada konfirmasi. Ini polanya yang ini. Ini ya, yang ini ya. Jadi kalau saya bentukkan dia seperti ini. Ini merah dulu, warna merahnya. Lalu dia warna hijaunya di atas ini, teman-teman. Jauh ya. Nah, ini warna hijaunya di sini dia. Ini warna hijaunya. Dan ini adalah wick-nya dia di sini. Nah, ini adalah suatu konfirmasi juga. Kenapa? Karena di area bawahnya dia nggak ada wick-nya, teman-teman. Sama halnya konsep daripada candlestick hijau yang saya bilang bahwa seperti ini. Nah, di atasnya dia nggak ada wick. Di bawahnya pun dia nggak ada wick nih. Jadi ketika harganya itu dia ada di sini, ini gap up, teman-teman. Ini nih, dari sini nih. Dari low 2.200, dia gap up menjadi 2.220. Dan dia lanjut naik. Nah, jadi seperti ini candlesticknya. Naik terus nih. Nah, ini oh, kenyang banget sebenarnya. Enak. Oke, itu salah satu daripada candlestick pattern ya, teman-teman ya. Itu menarik juga untuk candlestick pattern dan memang candlestick pattern ini eh, suatu price action sebenarnya ya. Kita coba cek lagi PPRE atau mungkin yang lebih dominan sekarang itu di Bell ya. Bell itu kemarin ARA kalau nggak salah, ARA di mana dia juga ada pattern, teman-teman, di sini ya. Ini ada pattern, sebelumnya ada pattern juga sini pattern, ini ya pattern juga. Lalu dia naik, turun lagi pullback. Apakah dia masuk area golden ratio atau enggak? Kita coba cek Fibonacci retracement dari low ke high-nya. Nah, ini dia masuk area retracement-nya dia. Ini ya, masuk area retracement-nya dia. Dan ini untuk take profit-nya di mana? Pakai Fibonacci extension dari low high ke correction-nya dia. Dan targetnya bell ada di sini, teman-teman. Nanti ini bisa dicek aja, teman-teman, apakah benar atau enggak. Silahkan masing-masing nanti di besok ya. Senin mungkin di jam 9. Saya rasa jam 9 tuh nanti mungkin gap up ke 120-an. Seperti itu. Ini salah satu aja. Lalu kita akan balik lagi ke tadi ya, materi tadi. Untuk candlestick ini udah semua. Nah, ini selanjutnya yang terakhir ada money management, teman-teman. Money management. Oke, kita akan menuju money management. Ini ya, money management ya. Di sini, money management.
Sepanjang pengalaman saya itu ada dua teman-teman. Ada money management berdasarkan harga atau persentase, dan yang kedua ada berdasarkan risiko. Untuk berdasarkan harga, ini teman-teman pasti kalau misalkan teman-teman cek ke YouTube dan lain sebagainya, mereka akan memberikan money management seperti ini. Ini berdasarkan harga ya, satu harga atau persentase. Teman-teman akan dihadapkan seperti ini. Modalnya berapa? Misalkan taruh 10 juta. Teman-teman 10 juta ini itu harus dibagi menjadi minimal 5 saham untuk diversifikasi portofolio. Jadi, masing-masing saham itu masuk adalah 2 juta. 2 juta per saham. Ketika 2 juta per saham, ini gak boleh langsung dimasukkan ke sahamnya itu sendiri. Tapi harus dibagi lagi menjadi seperti apa? Berdasarkan harga dan persentase. 30, 40, 40. Apa itu? Ketika harganya itu ada sinyal beli, masuk dulu 30% dari 2 juta. Lalu ketika ada sinyal lagi, misalkan turun ya, itu masuk 440% dari 2 juta. Dan seterusnya, hingga habis 2 juta per saham itu. Ini berdasarkan harga dan berdasarkan persentase. Nah, ini di sini untuk money management yang baik. Untuk berdasarkan persentase, itu ada lagi sendiri sebenarnya. Saya gak mau cut loss sampai harga saham saya yang ada di portofolio itu minus 5%. Itu berdasarkan persentase. Jadi udah clear tuh 5%. Kalau misalkan 6% udah langsung cut loss, jual. Gak boleh di holding sama sekali. Dan ada beberapa orang yang memang mereka itu nggak akan cut loss sama sekali. Nggak akan cut loss sama sekali. Saya nggak nyalahin juga dan mungkin saya memberikan informasi gini aja. Kalau teman-teman nggak mau cut loss, bisa jadi atau boleh jadi sahamnya itu akan turun terus sampai mungkin minus 30%, 20% lah istilahnya. Apakah teman-teman kalau misalkan mau melihat portofolionya, apakah nggak stres dilihat minus kayak gitu 20%? Pasti stres teman-teman. Itu adalah psikologis. Makanya money management itu penting. Oke, kalau misalkan minus 20%, dengan syarat teman-teman harus punya modal untuk averaging down di area bawah. Kalau misalkan nggak ada modal untuk averaging down, udah susah. Itu adalah pentingnya money management. Ini berdasarkan harga dan persentase. Yang kedua, ini yang saya suka, berdasarkan risiko. Ini yang paling menarik, berdasarkan risiko ini. Di mana risikonya itu akan selalu tetap. Mau entry berapapun pasti akan selalu tetap. Saya selalu, kalau misalkan teman-teman modalnya adalah, contoh enaknya adalah 100 juta ya, 100 juta. Ini mungkin nanti disesuaikan aja dengan modalnya teman-teman. Ini untuk memudahkan aja. Dikali, saya biasa adalah 0,5%. Apa itu 0,5%? Ini adalah risiko yang dapat ditanggung seorang trader dalam satu kali setup. Nah, ini 0,5% biasanya. Rata-rata 0,5% hingga 2,5% per trade. Jadi, teman-teman akan dihadapkan rugi itu kurang lebih 500.000 per trade. 500.000 per trade. Contoh, ada 4 setup. Antam, misalkan kena SL. BRPT, kena SL. Kemudian ada TPIA, Hit Take Profit.
hit TP nih misalkan. Kemudian ada eh Bufa, hit TP juga. Nah, ketika teman-teman dapat setup ini teman-teman akan rugi maksimal 1 juta. Ini belum kehitung dengan TPIA dan Bufa hit take profit ya. Tapi dari sisi risiko, itu teman-teman pasti maksimal adalah 1 juta. Nah, ini adalah money manajemennya. Dan saya biasa adalah risk reward ratio RRR atau risk reward ratio minimal 1:2. Apa itu 1:2? Ketika rugi saya dapat 500.000, ketika untung reward saya dapat 1 juta. Contoh kita balikan ke setup ini. Kita rugi di Antam 500.000. Kita rugi di BRPT 500.000. Kita untung di TPIA tambah 1 juta. Kita untung di Bufa tambah 1 juta. Meskipun win rate-nya adalah 50%, 50-50, ini teman-teman masih surplus 1 juta. Nah, jadi memang money management itu sepenting itu teman-teman. Kalau misalkan saya boleh kasar, teman-teman itu pasti boncos kalau misalkan money manajemennya jelek. Dan saya sarankan gak usah ikutan di saham. Beneran. Ini sekadar edukasi aja ya. Jadi bukannya saya apa-apa, cuman saya lebih mengingatkan kalau misalkan money manajemennya jelek, itu teman-teman tidak akan bisa bertahan di pasar modal. Meski di pasar luar juga sama, nanti akan konsepnya sama seperti ini. Bahkan yang lebih parah lagi, itu kalau teman-teman pakai trading limit, pakai margin, itu udah susah banget nanti recovery-nya. Recovery-nya susah banget. Kenapa? Karena ketika, contoh ya, ini lebih ekstrim lagi. Kalau teman-teman money manajemennya jelek, contoh teman-teman gak mau cut loss di suatu saham. Contoh ya, ketika Antam ini kena SL misalkan 10%, tapi teman-teman gak mau jual, gak mau cut loss. Maka ketika Antamnya ini turun 50%, Antam turun 50%, maka teman-teman ketika akan balik modalnya ini bukan 50%, melainkan 100% kenaikan. Bukan 50% naik lagi. Contoh, kalau misalkan menggunakan angka ya, Antam harganya adalah 2000 nih, teman-teman beli, buy di 2000. Harganya turun ke 1000. Floating, floating minus ya, floating minus ke 1000. Lalu, ketika harga 1000-nya ini mau balik lagi ke 2000, otomatis butuh kenaikan 100%. Benar nggak? Benar. Ini pasti seperti ini. Makanya money management itu penting. Dan selama saya pakai di saham, itu saya tidak pernah averaging down sama sekali. Saya nggak pernah averaging down sama sekali. Jadi ketika setup saya kena hit stop loss, saya ya udah jual, diem, jualin aja, nggak apa-apa. Saya lebih baik rugi tergantung risk per trade-nya berapa, ketimbang saya holding sampai bawah. Oh, harga saham itu nanti bakal naik lagi. Iya, memang. Tapi pertanyaannya kapan? Apakah floating minus dulu sampai 30% baru naik? Apakah bakalan naik itu di 3 sampai 4 bulan kemudian? Kita kan nggak tahu. Kita bukan market maker. Jadi memang seperti itu, teman-teman. Nah,
Ini adalah secara keseluruhan dari teknik analisa teknikal ya. Kita akan praktek lebih ke mungkin ke saham data ya. Data, saham data ini kita akan praktek teknikalnya. Mungkin nggak data aja. Saya akan share mungkin kalau ada beberapa market yang menarik, saya akan share juga. Tapi kita akan fokus ke data. Kenapa data itu sampai naik ribuan persen ya? Kita akan bahas di situ. Ini menarik banget nih data ini. Nah ini data udah kita coret-coret di atasnya, kita akan menuju area bawahnya teman-teman ya. Sebentar, kita akan cek ke area bawahnya. Nah ini data teman-teman ya. Ini naiknya lumayan banget. Untuk dari sisi analisa teknikal, ini dari IPO dulu ya teman-teman ya. Ini dari bawah nih. Kita dari bawah ini menarik banget nih teman-teman ya. Ini untuk harga open daripada data itu ada di 188 kalau nggak salah. Sini ya, 188. Ini adalah harga offering awalnya, harga IPO-nya ada di sini. Maka ini akan menjadi, ingat, jangan lupa higher low. Dia naik ke atas. Menjadi apa ini? Higher high. Ketika udah nyampe atas, jangan lupa kita cari titik entry-nya. Pakai Fibonacci retracement. Dari low ke high. Sini ya, high sini. Nah, ini adalah titik entry-nya kita. Ini adalah titik entry-nya kita. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tahu, ini bisa disebut adalah OTI atau Golden Ratio. OTI ini adalah Optimal Trade Entry. Ini ya, Optimal Trade Entry. Di mana ini adalah titik optimalnya. Lalu untuk take profitnya seperti apa? Fibonacci extension dari low-nya ke high-nya, tarik lagi ke retracement-nya. Ini ya, retracement sini ya. Ini adalah take profit-nya kita. Dan bener banget, ketika masuk take profit, ini harganya turun. Meskipun dia naik lagi ke atas. Oke, naik nih, naik ke atas nih. Ini adalah area take profit-nya kita. Ini sebentar saya coba pakai reply, bisa nggak ya? Kemarin sih saya coba bisa pakai reply. Reply-nya. Biar lebih enak kita sambil fokus di reply-nya ini ya. Loading dulu ya teman-teman ya. Reply-nya ini. Sambil loading saya coba cek-cek lagi. Nah, ini teman-teman. Jadi memang kondisinya itu adalah market structure pasti akan membentuk suatu pola seperti ini. Dan berulang. Ini menjadi higher low-nya. Ini menjadi higher high-nya. Dan ini menjadi ada pola lagi. Kalau misalkan teman-teman agresif, ini ada pola lagi dari higher low ke higher high. Nah, ini agak bingung ya. Yang sebelumnya saya hapus dulu. Nah, ini masuk area zonanya lagi. Ini masuk zonanya lagi dia. Ini zona kedua. Makanya saya nggak pernah pakai yang namanya averaging down. Tapi saya sering pakai averaging up. Jadi saya selalu beli-beli ulang di satu saham tertentu.
nih untuk mencari kondisi-kondisi seperti ini. Enak banget tuh. Kalau misalkan lebih dekat ya, ini ada rejection. Lalu dia didukung oleh pola apa? Kalau ke time frame lebih kecilnya. Bener nggak? Bener. Ini pasti berulang terus. Entah posisinya dia ada di mana. Ini pasti berulang terus. Take profitnya di mana? Jauh. Jauh banget. Ini yang pertama nih. Take profit di sini. Ini aja udah 130%. Lalu entry yang kedua. Ini entry pertama ya. Kuning pertama. Entry yang kedua. Oke, ini entry pertama. Saya hapus dulu ya. Entry kedua. Ingat pakai Fibonacci extension juga. Dari low, high ke area kuning. Yang kedua. Nah, ini adalah take profit kedua. Kalau misalkan averaging up di sini area 0,618 entry TP-nya dia di sini. Nah, ini udah dapat 123%. Kalau memang teman-teman itu eh, pede dan yakin dari sisi polanya itu sendiri seperti itu. Selanjutnya, karena kita udah belajar RBS atau support and resistance, ini dia ada area tertentu teman-teman. Ini saya hapus dulu ya, biar lebih kelihatan. Karena ini udah clear. Oke. Nah, ini adalah area RBS-nya dia. Ini adalah areanya, RBS-nya dia. Ini kalau misalkan averaging up, bisa juga di sini teman-teman. Area RBS bahasanya sih. Resistant become support. Ya, di sini. Lalu dia naik lagi. Ini dia menjadi, oh ya saya lupa, ini adalah boss. Lalu di sini juga adalah boss. Dan di sini adalah, dan ini boss juga kecil ya sini ya. Ini ada bos juga kecil sini. Kalau teman-teman teliti, ini bos juga. Lalu area untuk entry-nya kita di mana? Dari low ke high-nya. Nah, dia ada area entry di sini. Kena dikit nih, langsung running lagi. Ini pakai Fibonacci extension lagi. Begitu dan seterusnya teman-teman. Ini bakal terus berulang berulang terus. Nih, kalau teman-teman teliti, ini ada pola apa? Continuation di sini. Pola continuation. Lari lagi dia. Nah, ini bakal terus seperti itu teman-teman. Ini pasti bakal terus. Kalau teman-teman apa namanya kondisinya itu adalah cepat ya dari sisi saham. Jadi hanya fokus ke beberapa saham itu teman-teman udah bisa jadi profitable trader. Jadi memang eh price actionnya jalanin lagi, chart patternnya juga mantapkan lagi, dan dari sisi conviction atau konfirmasi daripada candlestick seperti bullish hammer, engulfing, dan lain sebagainya itu wajib dipahami. Ini ada apa nih di sini nih? Konfirmasinya. Ini kurang menarik konfirmasinya, tapi dia lanjut naik ya. Nah, ini ada juga di sini adalah apa nih? Resisten become support lagi. Ini di sini ada dimension. Oke, demand sama support dan resisten itu bedanya apa sih? Oke, jadi saya akan bahas sedikit di sini ya.
Ketika harganya ini naik dan menuju area. Nah, ini bisa disebut teman-teman bahwa ini adalah resisten. Supportnya di mana? Supportnya dia di sini. Supportnya dia di sini. Ingat ya, dua titik ya. Dua titik tertentu di mana dia adalah rejectionnya. Lalu untuk demand-nya di mana? Ada beberapa tempat demand-nya itu ada di sini teman-teman. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan candlestick warna merah biasanya. Kalau naik ya, ini warna merah. Contohnya mana? Ini seperti ini. Ini kalau teman-teman lebih teliti lagi, ini rejection nih. Nah, ini rejection. Ini pasti bakal berulang terus. Contoh lain lagi. Nih, ada lagi nih. Sini. Ini ada pola. Teman-teman bisa cek sendiri. Silahkan. Saya juga punya apa chart pattern atau analisa before afternya. Banyak saya juga punya before after analisa-analisa saya yang memang hit take profit jauh. Nah, ini sampai sini teman-teman. Ini juga ada beberapa kondisi di mana suatu saham itu ada backdoornya, ada pola-pola tertentu. Kalau misalkan teman-teman holding dari IPO, data ini 188 rupiah per saham, maka teman-teman akan mendapatkan gain itu kurang lebih banyak banget teman-teman ya. Kita coba cek nih. Ini saya yakin nggak bakalan ada orang yang pasti holdingan banyak banget dari 11188 hingga ke sekarang area 5.500 ya. 3.000%. Itu menurut saya sih sepertinya itu jarang ada. Mungkin ada satu dua, mungkin di 1 banding 1 juta orang. Itu ada. Mereka ada kenapa? Karena mereka nggak pegang portofolionya sendiri, mereka nggak buka masing-masing dari portofolionya sendiri dan itu ya dibiarkan aja tanpa melihat suatu kondisinya itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang ya seperti itu teman-teman untuk saham-saham. Ini kita ada lagi nih di sini nih. Nah ini ada kalau teman-teman teliti ada apa nih? Ada yang namanya head and shoulder. Ini kan, ini head and shoulder nih. Sini. Ini harusnya konfirmasi dia bakal turun tren. Tapi sepertinya ini masih melanjutkan kenaikan. Kenapa? Karena saya cek di kecilnya, time frame kecil. Kalau misalkan teman-teman di lebih jelaskan lagi di 1 jam deh boleh. 1 jam. Dia akan membentuk suatu pola chart pattern teman-teman. Oh ini agak lagi ya. Oke, agak sedikit lemot ya teman-teman ya. Sebentar ya. Sebentar. Ya, ini kalau misalkan teman-teman lebih detail lagi ke time frame lebih rendah, misalkan ke 1 jam, ini ada pola-pola juga teman-teman. Ada pola nih di sini nih. Ini pola chart pattern juga. Jadi ini bakal terus berulang. Ini pasti bakal terus berulang terus. Gak ada henti-hentinya. Ini bakal terus berulang.
Dan teman-teman, ini kurang lebih dapat profit berapa nih kalau misalkan masuk ke area antrian sini. Ini kurang lebih 30-40% lah ya. Nih teman-teman, kalau teman-teman kuat holding, silakan holding. Tapi kalau nggak kuat, saya kayak saya tuh kurang lebih 25% udah hit, udah jual 25%. Jarang holding sampai 100% jarang. Yang sering tuh IPO, itu pasti saya holding. Cuman kemarin tuh saya kena keluar dulu untuk RLCO ya, keluar dulu gitu. Oke, jadi ini data itu seperti ini teman-teman. Jadi siklusnya itu bakal terus berulang dan ini tanpa henti-hentinya akan ada terus. Contoh lain lagi MHKI deh. Ini ya. Kalau teman-teman lebih jelas lagi, kita ke 1 hari. Ini ada pola-pola menarik teman-teman di sebelum-sebelumnya ya. Nih, kalau teman-teman teliti ya ada juga pola-polanya. Ini pola-polanya di sini ada nih. Ini polanya ada kalau teman-teman lihat time frame lebih kecilnya. Ini ada juga di sini pola kecil. Kita coba cek ke 24 HD 4 jam. Kalau teman-teman teliti di sini ada change of character. Ingat ya, udah change of character dia pullback, tarik Fibo dari low ke high, masuk area entry. Sorry, dibalik. Masuk area entry dan take profitnya di mana? Pakai Fibonacci extension. Low, high ke bawahnya lagi. Nah, dia dapat berapa persen? Ini kalau berdasarkan target 28%. Apakah cukup? Terserah masing-masing. Seperti itu. Jadi ini untuk MHKI seperti ini. Lihat dari atas ke bawah juga dia turun terus nih. Baru ada change of character. Oke, kalau misalkan lebih teliti lagi, ini ada boss. Sini ya, ada boss ya. Jangan lupa. Sebelumnya juga di sini ada boss kecil dan seterusnya. Nah, itu menarik teman-teman ya untuk dibahas juga. Kita balik lagi ke data. Data ini sebenarnya ada beberapa news ya, sentimen yang memang itu menarik banget teman-teman. Tapi sebenarnya untuk sentimen-sentimen tersebut kita pasti akan telat teman-teman. Ingat ya, seluruh sentimen yang ada di market sentimen itu kita akan telat terus. Kita pasti telat. Kecuali ada backdoornya kita punya informasi saham tersebut. Biasanya teman-teman harus punya informasi dari orang sekuritas. Dari orang-orang sekuritas. Mereka pasti punya informasi tersendiri. Sentimen-sentimen kayak seperti ini. Kenapa? Karena ketika sentimennya itu di-up, newsnya itu di-up di Google misalkan ya, publikasikan, maka s- untuk harga sahamnya itu udah running duluan. Seperti itu. Jadi kita pasti telat banget. Kalau misalkan lihat dari Google ya, pasti bilangnya seperti ini. Oh, pantesan harganya data itu naik karena news ini. Nah, berarti kan kita telat tuh tahunya. Kita telat tahu newsnya itu sendiri. Jadi memang saya jarang memakai news daripada saham tersebut. Saya hanya mengatakan bahwa ini balik lagi ke masing-masing ya. News itu adalah alat untuk mempercepat take profit atau mempercepat stop loss. Ini mindset saya yang selalu saya pakai. Nih, news. News itu seperti ini. Kenapa? Karena jujur, saya nggak punya informasi orang dalam. Dan kedua,
Untuk makroekonomi, mungkin di 1 tahun sampai 2 tahun ke depan, saya nggak tahu. Saya belum bisa baca dari sisi kebijakan-kebijakannya Pak Purbaya. Hanya kemarin aja tuh yang menyalurkan dananya ke perbankan. Nah, itu pasti sektor-sektor yang butuh bank pasti naik semua. Makanya IHSG sampai 9.000 sekarang. Nah, itu mungkin dari sisi kebijakan makro-mikroekonomi ya. Seperti itu. Karena saya juga belajar makro mikroekonomi di eh, pasca sarjana, magister akuntansi, saya belajar juga untuk makro mikroekonomi. Bahkan penelitian saya pun tesis itu menggunakan harga sahamnya itu sendiri. Jadi saya cek menggunakan TradingView harga sahamnya itu ada di berapa-berapanya pada tanggal-tanggal news itu keluar. Jadi saya tahu. Makanya ya ini enak banget kalau misalkan punya informasi orang dalam. Contoh lain, saya punya informasi dari sekuritas itu di WSBP. Mungkin saham-saham VCA ya. Saham-saham VCA sekarang lagi menarik semua. Grup Bakri sebenarnya udah naik semua. BNBR, LT, dan lain sebagainya. Itu udah naik semua. Cuman ini ada beberapa yang belum naik signifikan banget. Nanti mungkin dari apa ya bahasanya? Dari sekuritas-sekuritas tertentu mereka akan menyantumkan juga sebenarnya. Tapi hanya untuk nasabah-nasabah yang memang penyumbang profit daripada sekuritas itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek aja nanti cari mungkin sentimen-sentimen yang ada di saham VCA. Kenapa? Karena itu adalah potensi banget untuk mendapatkan gain lebih dari 1.000%. Nah, itu salah satu analisa saham full call auction atau VCA ya, FCA. FCA itu. Jadi bisa jadi FCA itu lebih dapat kurang lebih 100% minimal. Dengan syarat teman-teman wajib rela ketika modalnya itu 1 juta hilang. Kenapa? Karena FCA ini contoh beli di harga 20 perak ya. Lalu turun ke harga 1. Nah, itu nggak bisa dijual sama sekali. Nggak bisa dijual. Berarti kan otomatis hilang. Kalau misalkan itu delisting sahamnya, oh udah hilang semua teman-teman. Jadi memang apa ya, no risk no Ferrari bahasanya. All in, full margin kayak gitu. Jadi ya hanya orang-orang fighter aja yang berani untuk main di saham VCA, FCA gitu ya. Jadi balik lagi ke masing-masing ya, mau saham seperti apa. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk data. Data ini ya sentimennya banyak banget, menarik-menarik juga, cuman sebenarnya nggak saya pakai. Tapi dari sisi in outnya saya di teknikal ini ada semua di setiap sesi. Ini ada entry sini, ini entry di sini, entry lagi di sini, entry lagi di sini. Ini udah naik, ini entry lagi di sini. Naik, nggak ada entryan sama sekali. Ini kurang ya, konfirmasinya dia kurang. Ini bukan change of character, bukan ya. Ini kurang. Nah, lalu ini ada continuous pattern. Ada continuous pattern di sini. Rising wedge. Entry dan terus sampai atas lagi. Ini turun, nggak ada informasi apa-apa. Saya nggak entry. Ini naik lagi. Ini ada informasi apa nih di sini? Resistance become support. Tapi dia kena hit SL misalkan. Itu ada juga seperti itu teman-teman. Ini ya entry di sini ya. Tapi dia dibawa turun dulu jauh. Nah dia naik lagi.
Ini menjadi area RBS-nya. Mantul lagi di sini. Naik. Ini kena SL turun. Turun. Ada chart pattern. Naik sampai sekarang. Posisinya ini data gimana? Data saya masih nunggu area dia konsolidasi di sini. Entah dia membuat pattern dan lain sebagainya. Yang penting dia konsolidasi dulu. Nah, seperti itu. Untuk emiten data, teman-teman ya. Jadi ya memang kondisi dari suatu market structure itu pasti seperti ini. Kita coba cek balik lagi ke kaki, ke sini ya. Candlestick pattern. Nah, ini seperti ini. Roadmap-nya, jadi kalau misalkan kita persingkat lagi dari suatu materi, kita akan bisa jelaskan seperti ini, teman-teman. Sebentar ya. Oke, sini ada yang namanya turun, turun, misalkan ya, turun. Ini secara keseluruhan teman-teman ya. Ini adalah eh, penggabungan seluruh indikator dan teknikal ya. Seperti ini. Jadi teman-teman, ya langkah yang pertama itu adalah cek dulu dari suatu market structure-nya, dia turun atau naik. Misalkan turun ya, cek dari indikatornya. Ini MACD ya, ini MACD. Contoh ya misalnya, MACD. Ini di salah satu aja MACD, RSI juga sama sebenarnya. Nah, RSI dan MACD. Ini adalah mirip sebenarnya. Oke, lalu ketika dia ada di bawah, cek dulu MACD-nya. Apakah dia ada cross atau enggak? Golden cross itu apa? Golden cross itu adalah dia crossing di area bawah, di area minusnya, di bawah nol. Ini golden cross. Nih, ini golden cross nih. Ini golden cross. Dead crossnya di mana? Dead crossnya fokus di atas titik nol. Ini dead cross. Ini dead cross. Ya, jadi cek dulu daripada golden crossnya. Kalau misalkan ada, silahkan entry aja. Tapi biasanya ini udah telat, teman-teman. Dan cek juga di RSI-nya. Apakah dia udah di oversold atau belum? Oversold, dia ada di area di bawah 20. Overbought, itu dia ada di area di atas 80. Nah, itu adalah penggabungan daripada indikatornya, teman-teman. Kita akan menuju real time-nya. Kita coba cek di data ya. Ada data real time-nya. Ini data ya, teman-teman ya. Ini data. Oke, data ini kita coba cek ke lebih bawah lagi. Ini ya, data mungkin di MACD-nya ini nggak kelihatan banget karena IPO dia ya. Nah, data ini ada yang namanya golden ratio-nya itu belum kelihatan jelas. Ini memang ada di sini, ada di sini. Berarti di candlestick setelah hijau di sini tiga. Ini ya, golden ratio-nya, golden cross-nya di sini, sorry. Sini golden cross-nya, ini ada di sini. Ini golden cross-nya, lalu teman-teman beli aja. SL-nya di mana? Di bawah low-nya dia. Ingat ya, di bawah low-nya dia. Cek lagi, apakah ada golden cross? Oh, ini ada dead cross nih ternyata. Dead cross nih. Ini ada dead cross nih. Maka dead cross-nya dia itu penurunan di sini. Menandakan penurunan. Nah, tapi telat. Tapi telat.
telat 3 candlestick. Nah, seperti itu. Ini ada golden cross lagi di bawah, tapi jauh ya di sini ya. Dan seterusnya. Ini juga ada golden cross, dead cross nih dalam, tapi kondisinya dia dead crossnya itu ada di sini ya, dead cross. Dan dia nggak turun signifikan jauh, tapi dari sisi penurunan dia jauh banget. Makanya untuk indikator itu kadang ada fake-nya sebenarnya, atau ada telatnya. Jadi teman-teman harus cek masing-masing dulu kondisi daripada MACD atau RSI-nya. Seperti itu. Ini salah satu aja. Untuk fungsi daripada MA itu apa? MA ini untuk menandakan tren di atas MA berapa dia. Saya pakai MA 5 seminggu ini tuh sebulan, 3 bulan lah kurang lebih. Ini ada di 6 bulan dan seterusnya. Ini adalah eh, tren ya kenaikan. Kalau misalkan dia crossingan daripada MA 5 dan MA 20, sini crossingan hijau sama sorry, biru sama hijau ya. Kalau lebih ini nggak kelihatan banget ya. Kita coba cek dulu MA-nya tuh dia warna apa. MA 5 dan MA 20. Berarti biru sama hijau bener. Biru, ini biru garis hijaunya. Oke, kita coba cek lebih besarkan lagi ya. Ini untuk settingannya seperti ini teman-teman. Ini ya settingannya. Saya coba lebih besar lagi atau mungkin ini dihapus dulu aja. Nah, fokus ke titik 2 ini. Nah, ini crossingan nih. Crossing nih. Crossingan. Udah langsung beli aja di sini teman-teman. Ini crossingan juga di sini. Langsung beli aja nggak apa-apa. Jadi MA 5 dan MA 20 itu sebenarnya powerful. Cuman agak telat dikit sebenarnya. Ini teman-teman bisa cek aja nanti kondisi sesuaikan aja ya. Mana yang terbaik dengan stylenya masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah penggabungan beberapa indikator. Ini juga golden ratio nih. Golden ratio. Apa namanya? Crossing ya. Crossingan di sini. Nah, ini crossingan. Naik dia. Jadi memang ini crossingan lagi nih. Turun ya. Turun ya. Crossingan lagi di sini nih. Naik ya. Nah, itu dan seterusnya. Jadi sesuaikan aja dengan stylenya teman-teman masing-masing. Mana yang enak dipakai dan mana yang nggak enak dipakai. Kalau saya, kalau mau teman-teman tahu, saya pakainya apa? Saya nggak pakai indikator. Kenapa nggak pakai? Karena saya udah tahu dia itu posisinya lagi ada di mana. Contoh, harganya di sini nih. MACD-nya saya tahu dia posisinya lagi di mana. Seperti itu. Jadi saya nggak pakai MACD, nggak pakai RSI, nggak pakai EMA juga. Tapi kadang saya tetap cantumkan MACD dan RSI sebagai dasar analisa saya. Untuk apa? Untuk konfirmasi itu sendiri. Contoh, kalau saya mau entry langsung, misalkan di harga ini, tapi nggak ada konfirmasi, saya nggak mau entry sama sekali. Tapi kalau ada yang namanya konfirmasi, minimal satu konfirmasinya berupa crossingan golden cross daripada MACD, itu saya entry. Tapi kalau teman-teman nggak butuh itu ya masing-masing aja. Gimana enaknya teman-teman. Kalau standarnya saya itu wajib menggunakan satu crossingan MACD Golden Cross dan cek juga dead cross-nya apakah sinyalnya benar atau enggak. Lalu yang kedua ada RSI-nya. Cek juga RSI ini. Apakah posisinya ini coba cek di sini di bawah. Dia ada di over.
sold atau overbought. Kalau misalkan oversold, dia ada di bawah 20. Nah, itu menarik juga. Apakah butuh crossingan? Enggak, teman-teman. RSI nggak butuh crossingan. Itu biru sama kuning nggak butuh crossingan. Tapi kita harus tahu dulu dia ada di area mana. Itu adalah konfirmasi kedua. Konfirmasi ketiga, ada yang namanya crossingan antara EMA 5 dan EMA 20. Nah, itu pilih aja teman-teman mana yang paling enak. Terserah. Karena kalau saya pakai, itu memang saya tuh nggak butuh ketiganya. Karena udah paham kondisi daripada MA, MACD, dan RSI. Jadi itu saya nggak pakai sama sekali. Kalau teman-teman mau pakai, silahkan aja. Boleh. Enak. Yang penting apa? Sesuai rules-nya. Kalau nggak sesuai, itu teman-teman nggak bisa mengikuti nanti di market analisanya. Seperti itu ya. Oke, ini untuk data mungkin udah selesai bang, udah selesai sih ya. Jadi ini data itu untuk selanjutnya saya akan menunggu base daripada harga-harga selanjutnya. Ini ya base di sini ya. Jadi memang ini ada kondisi RBS-nya sini. Ini menarik ke sini dan demand juga dia ada di sini, teman-teman ya. Oke. Untuk Mbak Kaila ini berapa menit lagi ya untuk presentasi dari materinya? Ini tinggal 3 menit lagi sih, tapi kalau sudah boleh nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, mungkin 3 menit lagi saya akan bahas dari sisi ini ya nih. Ada yang ketinggalan dikit nih. Oke. Konfirmasi di chart pattern. Nah, konfirmasi di chart pattern. Ini sebenarnya menarik teman-teman. Konfirmasi di chart pattern ini apa? Yaitu ketika harganya itu naik. Ini harganya naik ya. Harganya naik. Ditambah ada namanya itu Golden Cross MACD. Tapi dia Golden Cross-nya itu ada di atas. Ada di atas. Mana ya? Biasanya tuh ada di sini. eh Nih, Golden Cross-nya. Tapi ini di bawah ya. Menariknya tuh dia di atas di sini. Di atas nol. Nanti dia efeknya apa? Efeknya konfirmasi itu lebih valid, teman-teman. Istilahnya apa? Kita itu adalah main di game of probability. Saham itu game of probability. Gitu. Jadi kita akan mencari saham-saham yang memang high probability untuk di-entry-kan. Seperti itu ya. Jadi memang dari sisi MACD-nya, contoh ya MACD-nya, ini MACD-nya ada di bawah nol, sorry di atas nol, turun, dan dia ada crossingan. Ini contoh ya. Ini MACD-nya dan dia crossingan di sini. Nah, ini misalkan MACD-nya ya. Nah, crossingan di sini ini menjadi sangat krusial, teman-teman. Nih, crossingan di sini, krusial di sini. Untuk konfirmasi daripada chart pattern di sini. Seperti itu. Itu konfirmasi salah satu konfirmasi yang ada di chart pattern. Entah falling wedge, entah symmetrical triangle, entah ascending dan descending seperti itu ya. Oke, cukup. Mungkin cukup ya, Mbak Kayla ya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Hamzah sudah memaparkan materinya. Kita lanjut lebih dahulu. Baik. Hmm, Oke, tadi kan sudah sebelumnya terima kasih dulu Kak Hamzah atas penjelasan studi kasusnya. Materinya tadi berat banget sih ya sebenarnya. Isinya daging semua yang pas ngejelasin money manajemen, emiten, dan lain-lain itu. Kak Hamzah ini kalau ngejelasin detail banget, terus benar-benar membuat teman-teman jadi tertarik dan nggak ngebosenin ya. Dan sangat aplikatif teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi.
Untuk teman-teman dipersilakan mengajukan pertanyaan, tapi sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang bahkan udah ada 7 di list aku. Kita ambil yang paling atas dulu kali ya, Kak, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini tuh yang pertama ada dari Kak Effendi. Bang, bahas Fibonacci. Bentuk titik entry-nya kayak gimana dan sama sama target profitnya itu kayak gimana ya. Terus ada dari Kak Noval nih. Kalau ada target, misal right issue, apa yang harus apa harus pasang SL ya Kak? SL itu tadi itu stop loss ya Kak, stop loss. Terus untuk time frame-nya apakah selalu 4 jam Kak untuk garisnya? Terima kasih. Itu ada 3 pertanyaan dari teman-teman yang sangat antusias itu. Oke, baik ya. Kita akan menuju Fibonacci dulu ya. Nanti untuk reg issue, saya akan jelaskan di reg issue INET sama CHASIS ya, yang udah terjadi. Oke, kita izin share screen dulu ya. Lagi izin share screen lagi untuk Fibonacci-nya. Silakan Kak. Sudah terlihat apa belum? Sudah Kak, sudah. Oke, sudah ya. Dari konsep Fibonacci, kita akan menuju market structure-nya dulu. Jadi, contoh, ini ada market structure nih. Ada market structure ya, seperti ini. Ini adalah lower higher low-nya. Dan ini adalah higher high-nya. Seperti ini ya. Lalu, kok hilang sebentar. Higher low-nya. Higher low. Lalu, untuk mencari area entry-nya, itu seperti tarik Fibonacci ada di sebelah kiri. Retracement, favoritkan. Tarik dari higher low ke higher high. Nah, higher low, higher high. Entry-nya di mana? Ada di area 0,18, 0,618 hingga 0,786. Area sini. SL-nya di mana? SL-nya ada di angka 1 atau di low-nya. Take profit-nya di mana? Teman-teman wajib pakai Fibonacci extension. Fibonacci extension caranya tarik dari higher low, klik ke higher high, klik tarik lagi ke area rejectionnya atau area penurunannya. Ini misalkan ini turun sampai sini, lalu take profit 1 di sini di angka 1, take profit 2, take profit 3, dan take profit swing sini. Nanti harganya dia bakal seperti ini. Nah, ini adalah salah satu cara penentuan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension untuk mencari take profit seperti itu ya. Ini adalah enaknya seperti ini. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan tentang right issue ya. Right issue. Right issue ini menarik untuk investor sebenarnya. Jadi right issue ini teman-teman harus perhatikan dulu sebentar. Saya coba cek. Right issue harus teman-teman harus perhatikan dulu di eh jadwalnya, jadwal reg isu ya. Ini kita coba cek ke Inet. Ini share screen-nya kelihatan ya? Lihat Kak, terlihat. Kelihatan ya? Oke. Iya, Kita akan ke Inet, cari ke corporate action. Corporate action ya di sini. Teman-teman perhatikan dari sisi reg isunya nih. Ini ada rasio, ada harga, ada cum date-nya, ada ex date-nya, ada recording, ada trading. Jadi, teman-teman perhatikan dulu rasionya 3:4.
3/4 itu adalah ketika kita memiliki tiga induk saham Inet, maka nanti kita akan memiliki hak HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu, itu sebesar 4. Seperti itu. Nanti kita totalnya adalah 7 Inet, induk. Kalau misalkan tebus. Cara profitnya itu seperti apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan kan? Nah, cara profitnya adalah teman-teman cek dulu harga induknya sekarang ada di harga berapa. Nanti muncul harga teoritis. Apa itu harga teoritis? Di mana harga saham lama dikali dengan saham yang beredar itu nanti akan menjadi suatu market capital, lalu ditambah dengan market capital yang diperoleh dari right issue atau penambahan modal, nanti akan dibandingkan atau dirata-ratakan dan menghasilkan harga final saham Inet. Itu adalah angka teoritis daripada Inet. Nah, angka 250 ini di mana? Ini adalah harga tebusnya kita. Contoh, kita memiliki induk Inet 3. Lalu kita memiliki HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu adalah 4. Maka total Inetnya itu kita adalah 7 lot. Ingat ya, 7 lot ya. 7 lot Inet. Dengan harganya itu adalah 4-nya dikali 250 kali 100. Itu adalah harga tebusnya. Nanti dapat selisih antara harga awal Inet ditambah harga Inet 250 average-nya ditambahkan, nanti ketemu rata-rata di bawah harga pasarnya. Itu adalah profitnya. Dan ini untuk reg issue, teman-teman bisa cek juga harga sekarang dengan harga tebusnya itu berapa jaraknya. Kalau misalkan 3 kali jarak, itu bisa dibilang profit nanti, tergantung rasionya. Jadi fokus ke rasio sama harganya, rasio sama price-nya, price tebusnya. Itu fokus di situ. Kalau misalkan rasionya 3/4, maka harga tebusnya itu minimal 3 kali lebih rendah daripada harga induknya. Kemarin harga induk Inet itu pas reg issue pas ex-date itu kurang lebih di 700. Di 700. Harga tebusnya 250. Berarti kurang lebih 2,3 faktor nih. Ini. Ini adalah bisa jadi keuntungannya kita. Kita mungkin dapat kurang lebih 10% dari total reg issue. Seperti itu ya. Itu salah satu aja. Mungkin itu aja Mbak Kayla yang menjawab pertanyaan tadi ya. Barangkali ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih Kak Hamza atas jawabannya ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari audiens ini dan teman-teman ini. Tadi ada pertanyaan lagi yang lewat sepertinya. Time frame-nya selalu 4 jam kah? Terus materi yang eh, kalau dari buat entry atau take profit-nya apakah Fibo-nya ditarik kebalik dari biasanya Kak? Oke, untuk analisa ya, itu saya lebih kepada analisa tuh multi time frame atau biasa disebut top down analysis. Saya cek dulu eksternalnya dari daily, kemudian